Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dwi Sugiyati dari kelas 03 SMJP 021. Materi yang saya akan paparkan yaitu perencanaan sumber daya manusia. Stay tune guys. Jadi materi pertama yaitu ada latar belakang. Maksudnya di sini adalah sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang andal dan mempunyai kinerja yang optimal, kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik. Sedangkan menurut Ricky W. Griffin tahun 2003, semakin pentingnya sumber daya manusia berakar dari meningkatnya kerumitan hukum. Kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan alat berharga bagi peningkatan produktivitas dan kesadaran mengenai biaya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Sebagai kunci pokok, sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Tuntutan perusahaan untuk memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia berkualitas semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah. Oke, selanjutnya setelah latar belakang ada rumusan masalah. Yang pertama di sini ada pengertian perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua adalah seberapa pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga ada tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat ada manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima adalah beberapa faktor dari perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam ada prinsip dari perencanaan sumber daya manusia. Dan yang ketujuh ada langkah-langkah dari perencanaan sumber daya manusia. Tujuan pembahasan. Yang pertama, untuk mengetahui apa pengertian dari perencanaan sumber daya manusia tersebut. Yang kedua ada untuk mengetahui seberapa pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui tujuan, manfaat, dan faktor-faktor perencanaan sumber daya manusia. Lalu apa sih pengertian dari perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistemis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Melalui program perencanaan SDM yang sistemis dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu, sehingga dapat membantu bagian SDM dalam perencanaan, rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Setiap organisasi mempunyai misi yang harus dicapai dan selanjutnya dituangkan dalam rencana jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek dan jangka panjang yang telah ditentukan terutama harus dilaksanakan oleh manusia ada dalam organisasi tersebut. Jika SDM yang melaksanakan rencana organisasi tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi dan jumlah yang dibutuhkan, maka tidak akan berhasil. Perencanaan sumber daya manusia merupakan elemen yang penting dalam mengembangkan strategic planning karena merupakan keputusan organisasi yang memuat tentang apa yang akan dicapai sesuai misi organisasi dan bagaimana cara yang dilakukan untuk mencapai misi tersebut. Lalu seberapa pentingnya sumber daya manusia? Setiap organisasi tentunya melaksanakan perencanaan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang perlu dikembangkan adalah sistem perencanaan sumber daya manusia, metode formal sehingga penyediaan knowledge based and multitasking worker dapat diperoleh kapanpun tenaga kerja itu membutuhkan. Perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan tujuan yang pertama yaitu memberdayakan sumber daya manusia secara efisien dan efektif. Yang kedua, mengembangkan peluang karir yang lebih efektif. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kepuasan kerja.
Yang keempat ada memadukan aktiva SDM dan tujuan organisasi serta tujuan individu yang secara efisien. Yang kelima ada membantu program rekrutmen dengan lebih ekonomis. Dan yang terakhir ada membantu mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia sehingga dapat menyediakan informasi yang akurat tentang kegiatan SDM dan unit-unit organisasi. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dapat memenuhi banyak tujuan organisasi. Menurut Thomas H. Stone, terdapat dua tujuan pokok, yaitu yang pertama membantu menentukan tujuan organisasi, termasuk perencanaan pencatatan kesempatan kerja yang sama pada karyawan dan tujuan tindakan afirmatif. Yang kedua, melihat pengaruh program dan kebijakan alternatif sumber daya manusia dan menyarankan pelaksanaan alternatif yang paling menunjang kepada keefektifan organisasi. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Secara umum, manfaat perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi. Fokus pada perencanaan saja akan merugikan organisasi karena mengabaikan fungsi-fungsi yang lain. Dengan demikian, manajemen perlu menyeimbangkan antara fungsi perencanaan sumber daya manusia dengan fungsi-fungsi yang lain agar sasaran organisasi tercapai secara keseluruhan. Berikut faktor perencanaan SDM. Ada faktor eksternal yaitu teknologi sosial budaya, yang kedua ada politik, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima adalah sumber daya pendukung. Adapun faktor internalnya yaitu 1 keahlian, 2 sikap, 3 pengetahuan, 4 skill, 5 kemampuan. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua ada perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga ada perencanaan untuk pengadaan dan seleksi. Dan yang keempat atau terakhir ada perencanaan untuk pengembangan. Selanjutnya yaitu ada prinsip perencanaan sumber daya manusia. Terdapat 3 prinsip utama yang perlu diperhatikan dengan cermat ketika melakukan proses perencanaan SDM. Yang pertama ada tujuan perencanaan SDM harus dihubungkan dengan program dan kegiatan bisnis yang diemban oleh setiap unit kerja. Yang kedua ada penetapan persyaratan atau kualifikasi SDM yang tepat harus dirancang dan dipergunakan dalam rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga ada proses perencanaan sumber daya manusia harus juga disertai dengan prediksi permintaan atau demand dan persediaan atau supply pasar tenaga kerja baik internal maupun eksternal. Yang terakhir yaitu penutup. Ada kesimpulan serta saran. Pertama itu kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari organisasi itu sendiri, internal, ataupun yang di luar organisasi itu, eksternal. Manfaat dan tujuan perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi atau suatu perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa yang akan datang bagi sebuah organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan sumber daya manusia berarti usaha untuk mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam perencanaan juga terdapat prosedur, syarat-syarat perencanaan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan. Yang terakhir yaitu saran. Perencanaan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia yang baik akan menentukan kemajuan suatu perusahaan tersebut. Maka, sebaiknya dengan adanya sumber daya manusia yang tersedia saat ini bisa digunakan secara baik-baik sehingga dapat meningkatkan
kualitas perusahaan, serta visi dan misi SDM harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Dengan begitu, perusahaan bisa melakukan pengadaan karyawan yang tepat. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.